Halo, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah tips yang saya yakin akan sangat berguna bagi para mahasiswa, terutama di dalam memaksimalkan proses perkuliahannya. Di dalam kuliah biasanya seorang dosen akan menjelaskan tentang topik yang dibicarakan, mungkin akan didukung oleh presentasi dan referensi-referensi yang lain. Nah, mahasiswa akan mendengarkan penjelasan untuk uraian dari dosen tentang topik tersebut sambil sesekali mencermati PowerPoint yang ditayangkan di layar atau membaca dokumen-dokumen referensi yang diberikan oleh dosen. Nah, tahukah Anda bahwa ada strategi tertentu yang bisa lebih memberikan pemahaman ya bagi Anda tentang tidak hanya tentang topik itu tapi juga topik-topik yang lain yang terkait sehingga pada akhirnya Anda akan tahu lebih banyak, Anda akan paham lebih banyak dan saya yakin itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi Anda. Bagaimana caranya? Mari kita lihat yang berikut ini. Misalkan dosen Anda memberikan kuliah tentang sejarah otomotif. Pada topik ini tentu saja ada banyak materi yang harus Anda pelajari. Misalkan dari mulai penemuan mobil pertama kali oleh Henry Ford, ya, teknologi mesin dan sebagainya, sampai ke mobil-mobil zaman sekarang, mobil listrik, mobil yang bisa berjalan sendiri dan sebagainya. Nah, ketika Anda sudah memahami semua itu, Anda sudah paham dan mengerti, maka sebetulnya kewajiban belajar Anda sudah selesai. Anda sudah sah. Nah, tetapi saya ingin mendorong Anda lebih jauh, mengajak Anda untuk keluar dari topik yang menjadi kewajiban Anda tadi. Ya, cobalah melihat hal-hal lain yang terkait dengan topik yang Anda pelajari tadi, yang Anda suka. Jadi misalkan kalau Anda tertarik dengan moda transportasi, ada mobil, ada kereta api, ada pesawat terbang dan sebagainya, mengapa Anda tidak belajar juga sejarah dari moda-moda transportasi yang lain tadi? Atau ketika Anda tertarik dengan cara kerja mesin, mengapa Anda tidak belajar tentang gimana sih cara kerja mesin bensin, mesin diesel, ya, mobil listrik dan sebagainya. Contoh lain, kalau misalkan Anda lebih suka melihat bagaimana mobil itu dibuat, nah, Anda juga bisa mencari informasi tentang proses manufaktur dari mobil. Nah, ketika Anda bersedia untuk mempelajari hal-hal di luar topik utama tadi, itu lama-kelamaan Anda akan memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Horizon pengetahuan Anda menjadi bertambah luas. Tiba-tiba saja Anda sadar bahwa Anda tahu tentang banyak hal, tidak hanya terkait dengan sejarah otomotif saja, tetapi juga hal-hal lain yang punya relevansi dan itu memperkaya pandangan Anda tentang otomotif. Apa menariknya? Menariknya adalah eh, pengetahuan yang Anda dapatkan dengan belajar banyak hal tadi, itu bisa membantu Anda di dalam menghadapi kondisi Anda di masa depan. Oke, kita lihat contohnya. Nah, misalkan katakan saja Anda sudah selesai studi S1 Anda dan kemudian Anda melanjutkan ke program S2. Nah, di dalam program S2 kan mahasiswa itu harus melakukan penelitian. Nah, misalkan topik penelitian Anda itu adalah tentang industri 4.0, ya. Nah, Anda tahu bahwa industri 4.0 itu adalah sesuatu yang sekarang banyak dibicarakan dan misalkan di dalam penelitian itu Anda harus mencari area-area mana yang cocok untuk diterapkan industri 4.0 tadi. Nah, ketika Anda sedang memikir kira-kira area mana yang cocok, tiba-tiba Anda teringat bahwa dulu Anda pernah belajar tentang proses pembuatan mobil. Nah, itu kemudian akan memicu pikiran Anda untuk merelasikan antara apa yang sekarang Anda hadapi,
ya, penelitian tentang industri 4.0 tadi dengan apa yang dulu pernah Anda pelajari. Ya, Anda dengan mudah akan bisa mengatakan bahwa proses manufaktur itu bisa dijadikan salah satu contoh bagi penerapan industri 4.0, ya, karena industri manufaktur itu syarat dengan proses otomasi, dan otomasi itu bisa dengan mudah disentuh, diperkuat dengan teknologi informasi untuk mewujudkan 4.0 itu tadi. Ya, nah, jadi relasi semacam inilah yang kemudian dengan mudah bisa Anda bentuk, ya, ketika Anda pernah belajar tentang sesuatu hal, ya. Nah, satu contoh lagi untuk lebih memperjelas. Katakan Anda sudah lulus S2 dan bekerja. Nah, ternyata Anda tidak tertarik untuk bekerja di sektor otomotif dan Anda banting setir masuk ke dunia perfilman. Nah, apa hubungannya antara perfilman dengan otomotif? Sepintas tidak ada. Nah, tapi ceritanya gini, misalkan Anda sedang merenung, memikirkan apa sih kerjaan Anda di dunia perfilman tadi. Nah, Anda mengidentifikasi bahwa di dalam proses pembuatan film itu ada aktivitas-aktivitas yang itu harus dijalankan secara berurutan. Ya, ada semacam workflow namanya, ya, aliran pekerjaan. Dari mulai menulis skenario, kemudian casting, kemudian pengambilan gambar, editing film, dan seterusnya, sampai pada akhirnya dihasilkanlah film yang dibuat tadi. Nah, pada saat Anda memikirkan itu, Anda kemudian tiba-tiba teringat zaman dulu ketika Anda belajar tentang proses manufaktur. Ya. Nah, tentu saja yang Anda ingat bukan tentang mobilnya, tetapi karakteristik dari proses manufaktur itu sendiri. Anda teringat bahwa proses manufaktur itu pun juga memiliki workflow yang jelas. Ya kan? Membuat mobil itu kan sebetulnya tersusun atas aktivitas-aktivitas yang sekuensial. Ya, dari mulai katakan menyiapkan rangkanya, menyiapkan komponen-komponennya, melakukan assembly, pengecatan, dan seterusnya sampai muncullah mobil yang diproduksi tadi. Ya, nah, jadi ada karakteristik yang mirip antara membuat film dengan membuat mobil. Ya, nah, meskipun keduanya berada di bidang yang sama sekali berbeda. Nah, sekali lagi di sini juga muncul relasi, ya. Tiba-tiba Anda bisa merelasikan apa yang Anda hadapi saat itu dengan apa yang pernah Anda hadapi, Anda lakukan di masa lalu. Nah, tentu saja pemahaman tentang workflow yang Anda peroleh ketika belajar tentang proses manufaktur mobil itu akan memperkaya, akan memperkuat pemahaman workflow Anda di dalam dunia perfilman. Ya kan? Objeknya tidak sama, tetapi ada karakteristik esensial yang itu sama begitu, ya. Nah, jadi sekali lagi apa namanya, pemahaman, pengetahuan yang Anda peroleh di masa lalu itu akan bisa membantu Anda menyelesaikan atau mengatasi problem-problem yang Anda hadapi di masa sekarang, ya. Nah, bayangkan kalau misalkan dulu Anda tidak belajar tentang proses manufaktur, ya. Nah, ketika Anda melakukan penelitian tentang industri 4.0 tadi, Anda tidak akan bisa menemukan relasinya. Ya, Anda akan kebingungan untuk mencari area apa yang cocok untuk industri 4.0 tadi. Demikian juga pada saat Anda bekerja di industri perfilman, mungkin Anda agak merasa kesulitan untuk memahami konsep tentang workflow itu tadi, karena dulu Anda tidak pernah memperoleh pengetahuan tentang hal itu. Nah, jadi kesimpulannya ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan, ya, ini tips dari saya untuk bisa meluaskan pandangan atau horizon tadi. Itu yang pertama, tentu saja Anda harus paham tentang topik utama yang harus Anda pelajari. Tadi sejarah otomotif tadi, ya. Jadi materi tentang itu Anda juga harus paham dulu, karena itu akan menjadi starting point. Nah, selanjutnya Anda mulai lihat
lebih luas, ya. Perspektif Anda itu Anda perluas. Ya, sentuhlah area-area yang berada sedikit di luar topik utama tadi dan mulailah mengidentifikasi topik-topik lain yang relevan, ya, yang terkait dengan topik utama yang Anda pelajari tadi. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Ini Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Ya, tetapkan niat dan motivasi untuk belajar. Ya, ini sangat penting sekali lagi karena inilah yang nanti akan menjadi driver bagi Anda untuk betul-betul meluaskan perspektif tadi. Tanpa ada niat dan motivasi yang kuat, itu tidak akan bisa berhasil. Ya, nah selanjutnya start doing. Ya, mulailah belajar. Ya, pelan-pelan begitu ya. Dan yang paling penting adalah jadikan semua tadi itu sebagai suatu kebiasaan. Nah, demikian tips yang saya berikan. Jadi ada satu saja syarat yang diperlukan untuk bisa menjalankan tips tadi, yaitu kesediaan kita untuk keluar dari topik yang dijelaskan oleh dosen. Kesediaan kita untuk mengeksplorasi hal-hal lain yang terkait dengan topik tadi. Nah, dan dengan itu kemudian kita bisa mendapatkan banyak hal tambahan yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Saya sendiri sudah mempraktekkan hal itu ketika saya menempuh studi S3 beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, dan percaya atau tidak, manfaatnya saya rasakan bahkan sampai hari ini. Ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Salam.